again Spenda, welcome to Spenda Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Dan kita akan membahas topik yang tentunya menarik loh buat kita semua. Kalian tahu nggak kita akan membahas apa? Yap, kita akan membahas tentang cara membuat cerpen. Jadi buat teman-teman jangan lupa simak sampai akhir ya. Selamat datang Bapak di SMP Negeri 2. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi bisa diperkenalkan sebenarnya Bapak ini siapa? Oke, ya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori ya. Biasa kalau sebagai guru biasanya dipanggil Pak Rori gitu ya. Saya ngajar bahasa Indonesia di SMKN 2 Kota Mojokerto. Selain mengajar, ya ada hobi yang dari kuliah itu saya kembangkan terus hingga saat ini, yaitu menulis ya. Jadi dulu menulis puisi, cerpen, naskah drama, esai gitu ya. Itu saya coba semua gitu. Alhamdulillah gitu ya. Sehingga saat ini masih istiqomah untuk menulis gitu. Kalau boleh tahu manggilnya Pak Rori apa Pak Asrori nih? Boleh, ya, Pak Rori boleh. Iya, Pak Rori nih. Iya. Itu udah nerbitkan berapa buku cerpen gitu atau berapa? Saat ini buku tunggal ya. Buku tunggal itu buku yang penulisnya saya sendiri kan. Ada dua tipe buku kalau yang dewasa ini ya. Buku tunggal dan buku antologi bareng biasanya gitu. Buku tunggal yang sudah saya tulis ada 6 judul buku ya. Buku puisinya 2 judul buku, buku cerpennya 2 judul buku, satunya buku esai, buku kumpulan esai ya. Buku puisi yang terbaru yang tahun ini itu judulnya itu Saya Jarum Jam Bersandar di Punggung Kursi Pelabuhan gitu. Agak romantis gitu ya. Tapi lumayan ada rezekinya karena kemarin buku itu memenangi penghargaan. Jadi 10 naskah buku terbaik dalam bidang apresiasi penulisan buku di GCC, GTK Creative Camp, jadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Keren banget ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak tuh banyak buku kayak gitu, awalnya tuh terinspirasi dari mana sih? Ya, karena saya ya pada saat kuliah pengen banget itu bisa nulis ya. Karena ada kuliah di jurusan pendidikan bahasa Indonesia gitu ya. Para senior itu biasanya penulis juga gitu. Jadi dosen-dosennya juga menganjurkan banyak membaca, menulis gitu ya. Memang dari sana, awalnya dari sana, tumbuhnya minat menulis dari sana. Jadi pertama di pas saat kuliah itulah saya mulai menulis, bukan untuk diri sendiri ya. Mulai kirim ke media massa awalnya, ke koran ya. Ikut beberapa lomba kepenulisan gitu. Itu sudah mulai saat kuliah gitu. Alhamdulillah bisa menang. Di saat kuliah itu juga pernah menang juga gitu. Di tahun 2005 saya pernah menang itu di event Surabaya Reading. Surabaya Reading itu saya ngirim esainya juara 1, puisinya juara 2 insya Allah gitu. Alhamdulillah itu lomba yang berkesan juga di awal senang nulis. Karena apa? Hadiahnya lumayan. Hadiahnya lumayan waktu itu saat kuliah. Ya kita udah kuliah itu kan zaman dulu juga ngekos juga ya, anak-anak kuliah gitu kalau dapat hadiah besar ya lumayan gitu ya. Plus ada hadiah voucher buku senilai berapa dulu ya? Sekitar 3 juta gitu ya. Buku di Toga Mas. Jadi saya borong buku senilai waktu itu nilainya besar waktu itu. Kalau senilai segitu itu besar, bisa dapat lebih dari 20 buku mungkin dulu borong buku itu ya gitu. Karya pertamanya Bapak tuh tentang apa? Kalau boleh tahu judulnya? Kalau judul lupa ya. Tapi yang jelas yang pertama itu saya nulis puisi. Jadi saya belajar pertama menulis puisi. Kalau masa-masa remaja biasanya lagi suka sama seseorang, biasanya kan mengaktualisasinya itu dengan menulis sesuatu gitu. Mungkin ada yang nulis diary, ada yang nulis apa gitu. Kalau saya dulu nulis puisi gitu. Jadi awal itulah saya nulis puisi gitu. Sekitar tahun 2000 berapa, mungkin 2002 atau 2003 ya lama gitu. Tapi itu yang membuat saya belajar memilih diksi dengan cermat. Nah,
gitu ya. Yang pertama menulis puisi itu belajar dari sana. Jadi kita belajar merangkum sebuah ide itu menjadi sesuatu yang padat, enak dibaca, tapi tetap mengena di hati, tetap persoalan-persoalan tertentu. Nah, gitu. Awalnya gitu nulis puisi. Kalau karya yang pertama kali puisi ya Pak? Iya. Kalau cerpen boleh tahu pertama kalinya? Ya, setelah nulis puisi, baru kemudian saya belajar menulis cerpen gitu. Itu persoalan yang lain lagi, lebih susah juga. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa memadatkan kata kalimat gitu ya. Ide itu saya padatkan. Nah, kemudian dalam menulis cerpen kita harus mengembangkan ide itu menjadi prosa untuk yang panjang gitu aja. Jadi kalau puisi kita punya lisensia puitika gitu ya, kebebasan dalam memberikan apa. Kalau dalam prosa kita harus terikat dengan tata bahasa. Jadi kita harus lebih rajin mengenal tata bahasa gitu ya. Ya itu tantangannya gitu. Penulis yang baik ya harus punya tata bahasa yang bagus. Selain ide-ide brilian. Karena apa? Karena ketika ide itu dituliskan tapi tata bahasanya amburadul, itu nggak bakal ada yang baca. Iya. Ya persoalannya kayak misalkan sederhana, misalnya kamu kalau diajari guru bahasa Indonesia kan penggunaan di sebagai kata depan atau awalan gitu. Simpel sih, sederhana, tapi banyak salahnya gitu kita. Iya. Nah itu bekal pertama seorang penulis prosa, cerpen, novel dan sebagainya itu. Ya. Dengar-dengar Bapak punya banyak prestasi ya. Kalau yang paling berkesan menurut Bapak di mana? Ya. Yang paling berkesan ya ini pada tahun 2020 tahun lalu gitu, tidak disangka-sangka sebenarnya gitu. Itu kan Balai Bahasa Jawa Timur tiap tahun itu mengadakan event Anugerah Sutasoma ya. Mungkin yang ada yang belum pernah dengar ini baru pertama kali mungkin. Nah, Anugerah Sutasoma itu diberikan tiap tahun untuk mengapresiasi buku terbaik ya, penulis buku terbaik sama guru bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang berdedikasi gitu. Ada komunitas sastra juga yang mendapat penghargaan. Ada kurang lebih 7 penghargaan. Gitu ya. Nah, salah satunya pada tahun itu yang saya dapatkan itu. Jadi istilahnya tidak disangka tapi mendapat anugerah gitu. Ya, itu tadi. Kita kalau nulis kan tidak mikir itu akan karya itu akan jadi apa kan ya. Kita nulis aja sebenarnya gitu, nulis aja. Soal apresiasi, soal penghargaan, soal bonus itu persoalan yang lain itu ikutan aja lah, nanti juga ya dapat sendiri, gak usah dipikir gitu ya. Oke gitu ya. Gitu ya. Jadi ada nggak Pak tips dan trik gitu biar teman-teman bisa menulis cerpen yang bagus, yang baik gitu? Ya. Gini ya kita sharing aja ya karena kebiasaan aja. Kalau saya lihat karena beberapa kali juga saya pernah mengedit juga naskah-naskah anak-anak gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah ide oke, itu pertama. Karena kita nggak punya pemantik untuk menulis ya kita nggak akan menulis gitu ya. Jadi kita harus temukan kegelisahan kita. Kalau bahasa anak muda sekarang itu apa kegelisahanmu kan ditanya gitu mesti gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang mungkin kamu bisa jadikan ide. Hal yang dekat-dekat saja, jangan hal yang terlalu luas, yang terlalu besar gitu ya. Persoalan bangsa dan negara, terlalu besar ya untuk kita. Ya yang kita alami sehari-hari saja misalkan. Kenapa kegelisahan kita dapat nilai jelek di bidang apa? Kenapa kok kamu gelisah? Karena ketika saya dapat nilai jelek ini, Pak, ibu saya marah-marah terus ibu saya jadi stres misalnya gitu. Jadi saya belajar mati-matian karena misalkan agar ibu saya tidak stres atau seperti apa gitu. Nah, itu ide-ide kecil aja, ide kecil yang kamu gali ya. Kamu gali. Penggalian itulah yang pertama yang harus kita istilahnya kita jalani terus. Kenapa? Karena ya itu proses itulah yang nanti membuat kita tahan banting istilahnya gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang berhenti nulis setelah ya itu tadi, banyak yang menyerah. Saya nggak bisa melanjutkan ide ini, Pak, macet di jalan gitu. Nah, seorang penulis Amerika pernah berkata gitu. Jadi ada Stephen King itu novelis ya. Jadi
dalam bukunya On Writing itu ya, itu tips-tips untuk penulis pemula gitu ya. Ide itu ibarat kita nemuin fosil gitu. Yang kita ketemukan ya cuma mungkin jarinya aja. Nah, tugas penulis itu apa? Yaitu tadi menggali lebih dalam agar keseluruhan fosil itu tampak. Nah, gitu. Jadi itu penyemangat itu. Jadi, ayo belajar digali lagi. Apa itu yang tampak nanti gitu. Jujur saya sendiri juga masih kesulitan banget loh Pak buat cerpen. Mungkin kalau saya tuh kesulitannya dari temanya. Saya pasti bingung mau nentuin tema gimana, jadi nanti maunya apa gitu. Ya. Mungkin ada masukan gitu ya. Pak. Ya jadi pembiasaan aja. Biasanya gini, ada orang punya trik, misalkan kita ambil aja 3 objek misalkan gitu. Botol misalkan, vas bunga, sama apa? Hasilnya apa? Botol, vas bunga, sama meja. Nah, kita cari keterkaitannya itu apa? Misalkan kegelisahan kenapa ada botol di situ, kemudian apa yang peristiwa sebelumnya. Nah, hal-hal itu dipertanyakan terus gitu. Jadi nggak perlu cari yang susah gitu. Ini di sekitar kita aja. Yang pertama itu tentang ide. Ide itu bisa digali apa aja, karena kita yang akan mengembangkan itu gitu. Yang terpenting adalah yang catatannya biasanya gini. Yang pertama, pertaruhan sebuah cerpen ya, cerita pendek gitu, biasanya di paragraf pertama. Nah, ini yang sulit. Ketika paragraf pertama itu sudah bikin orang boring dan bosan ya, sudah bikin orang tidak bertanya-tanya lagi gitu, dia nggak akan melanjutkan membaca isinya gitu. Terutama itu. Jadi biasakanlah membuat paragraf pembuka yang menarik gitu. Satu paragraf pembuka yang menarik. Nah, tipsnya yang sederhana, jangan jadikan, ada yang bilang seorang penulis itu, biasanya penulis pemula itu di paragraf awalnya kena serangan cuaca katanya. Serangan cuaca itu apa? Pada suatu hari di hari yang indah gitu. Itu tolong diabaikan dulu lah. Ganti sesuatu yang lebih menarik, karena itu apa? Ya bosan orang membaca itu. Itu kehidupan kita bangun kemudian di hari yang cerah ini, misalkan Andi bangun tidur misalkan, ya kita cari yang lebih bikin greget gitu. Nah, gitu. Contohnya yang bikin greget itu gimana ya Pak? Misalnya gini, pada sebuah cerpen itu ada pembuka yang seperti ini. Ini tepatnya juga saya lupa, tapi yang jelas gini, misalnya gini, temanya itu tentang payung, misalkan payung gitu ya. Jadi seorang anak itu menemukan sebuah payung tergantung di balik pintu rumahnya gitu. Itu bukan payung miliknya, ya. Dia tinggal dengan seorang ibunya saja, nggak punya ayah itu. Kemudian, nah, kisah payung itu sudah dikembangkan. Kenapa ada payung di situ ya? Gitu. Ibu, ketika itu ibu membawa payung itu dia bertanya, itu payung dari mana gitu. Soalnya ibunya nggak pernah, istilahnya itu dari kebiasaan. Nah, kamu kalau tahu ibumu pasti, ibu nggak pernah pakai payung deh kalau hujan-hujan juga. Bilangnya nyantai saja gitu. Tapi pada ada payung, apa ada tamu ya semalam gitu, bicara gitu. Nah, dia mungkin jadi berpikir semalam itu ada peristiwa apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi dipermula dari payung gitu. Dan itu digali karena persoalan sehari-hari, karena ibunya nggak pernah punya payung dan nggak pernah punya keinginan untuk beli payung misalkan gitu. Kamu harus gali itu misalkan gitu. Kamu tanyakan pada, istilahnya kita dialog gitu ya. Misalkan ada, semalam ada tamu pamanmu gitu. Nah, hal-hal seperti itu kemudian berkembang gitu. Ada persoalan apa, konflik apa. Nah, tapi yang jelas di paragraf pembuka itu kita harus meyakinkan bahwa ini masih ada peristiwa apa di bawahnya gitu. Ya biasanya tuh bingung gitu. Waktu di tengah-tengahnya gitu. Ini mau dikasih apa gitu, konfliknya gimana gitu. Yang menarik gitu biar yang baca suka gitu. Itu masih bingung Pak. Jadi
gimana masukannya gitu? Tidak ada cara khusus sebenarnya untuk belajar menulis ya, karena itu tadi belajar menulis itu ya menulis itu gitu, kata-kata beberapa ahli itu. Ketika kita belajar tentang teori menulis, sebenarnya kita tidak sedang sungguh-sungguh belajar menulis, katanya gitu. Langsung kita nulis saja gitu. Dari sana, nah itu ada yang namanya nanti tahapan pengendapan gitu ya. Ketika ada naskah yang macet misalnya, macet itu udah dibuat apapun gitu, kita nggak kepikiran mau ngapain naskah ini ya. Jangan dipaksakan. Ya ditaruh aja, tapi jangan dibuang gitu. Karena ide itu kan mahal gitu ya, jangan dibuang. Kamu sudah dapat ide tapi macet di pengembangan, disimpan dulu aja. Jadi disimpan dulu ya, mungkin kita bisa gali. Makanya itu ada keahlian untuk move on gitu. Move on yang lain aja ditinggal dulu. Bisa untuk aktivitas yang lain, jalan-jalan atau baca buku atau yang apa gitu. Nah, kemudian setelah ada jeda, misalkan jeda waktu sehari, seminggu, apapun yang dibutuhkan gitu, kamu coba untuk baca lagi gitu. Nah itu namanya mengambil, ini yang dinamakan teknik mengambil jarak ya. Mengambil jarak itu ketika kita terlalu dekat dengan ide itu, kita nggak bisa keseluruhan melihat itu gitu dengan baik gitu. Sama ketika saya melihat Amanda misalkan terlalu dekat itu saya terlihat hanya matanya saja atau hidungnya saja yang manis, yang mancung gitu. Tapi ketika saya coba ngambil jarak ke belakang itu, nah itu kita bisa lihat proporsi tubuhnya, seperti apa, tingginya seperti apa, berat badannya kira-kira berapa. Nah itu namanya mengambil jarak. Ketika kita berjarak terlalu dekat dengan ide, kita jadi merasa ini sudah baik loh, gitu, sudah oke lah gitu. Tapi ketika kita diamkan dulu, kemudian kita mengambil jarak dengan ide dan karya itu, kok gini? Nah gitu, pasti ada nanti ini, oh ini kurang ini ternyata gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengambil jarak tadi, kita bisa mengkritisi tulisan kita sendiri. Nah itu yang pertama, itu yang wajib kita lakukan juga sebagai seorang penulis yang baik. Itu untuk macet juga, untuk karya yang sudah jadi juga gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk dikirim misalkan ke media atau diserahkan ke pembaca pertama, misalkan gitu. Jadi kasih jeda dulu untuk membaca ulang. Pertama, karena kita harus menjadi kritikus untuk tulisan kita sendiri. Kritikus pertama itu kita. Gitu. Kedua, nah kita nyari teman yang istilahnya suka membaca, jadi sebagai pembaca kedua kita. Nah, itu penting untuk memberikan masukan gitu. Misalkan kalau pembaca keduanya temanmu atau bu guru, masa nggak mau baca? Bu guru pasti mau dong. Bu, saya ada karya ini, misalkan gitu ya. Coba dong ini kurang apa kira-kira gitu, benar ya, gitu. Itu bersyukur banget. Kita harus bersyukur ketika ada yang mau membaca karya kita. Nah itu perlu sekali karena pembaca kedua itu. Kalau bapaknya sendiri, kalau ngoreksi cerpennya atau puisi gitu, sering ditambah-tambah itu kan biasanya makin kok ini makin nggak jelas ya. Iya kayak gitu Pak biasanya. Jadi agak bingung mau ngoreksi juga, nanti malah nggak nyambung, kalau nggak dikoreksi nanti jelek gitu. Ya bagaimana ya, itu 100% sebenarnya karya itu kan memang ya itu murni kita ya, apa istilahnya, kita yang meng-create gitu kan, jadi kita yang menciptakan. Jadi itu tadi, ketika kita terlalu berjarak, kadang kita tidak bisa melihat kekurangannya kan gitu. Jadi, ketika kita terlalu dekat gitu, jadi kita harus berjarak dengan karya itu. Jadi ketika menurutmu bertambah ruwet, sebenarnya tidak bertambah ruwet. Itu kita menciptakan kemungkinan untuk karya-karya yang lain gitu ya. Jadi itu bagus, kita mempertanyakan banyak hal itu sebenarnya bagus gitu. Tidak perlu gitu. Tapi pada suatu saat kita harus merasa cukup dengan karya itu. Kita harus punya prioritas bahwa yang kita tawarkan sebenarnya ini. Jadi yang satu aja kecil aja. Jangan terlalu banyak menjejalkan banyak hal ke dalam cerpen kita.
persoalan A, persoalan B, persoalan C, karena kita punya banyak ide misalkan. Nggak usah kita pilih aja satu aja dalam ide itu yang kita jadikan sorotan, itu satu aja gitu. Karena namanya cerpen ya cerita pendek. Kalau kita banyak memiliki hal untuk komplikasi, kita lanjutkan jadi novel aja. Ya, novelet atau novel pendek misalnya gitu. Nah itu lebih bagus. Tapi kalau cerpen jangan terlalu banyak persoalan yang campur aduk gitu ya. Karena katanya kan cerpen ya enak dibaca sekali duduk gitu. Jadi kalau terlalu banyak persoalan nggak selesai, itu hanya nanti ramuan persoalan nanti akhirnya gitu di dalam cerpen itu. Nah komplikasinya, kemudian bagaimana pikiran-pikiran tokohnya jadi tidak tampak gitu ya. Jadi gitu. Hal yang sederhana, persoalan pemikiran tokohnya tampak, konfliknya tampak, dan endingnya keren. Nah ini persoalan pertama, dan kedua adalah paragraf pembuka yang bagus, ending yang bagus. Ada juga teknik bagaimana mengait awal harus mengait akhir gitu. Kamu bisa ngobrol apa saja di tengah, tapi ketika balik ke paragraf akhir, coba kaitkan dengan di awal. Katanya gitu. Itu teknik mengakhiri cerita yang kamu tadi bulat itu misalkan ya. Yeah. Ceritanya di tengah bulat apa aja, tapi ingatlah untuk mengakhiri cerita coba kembali ke awal. Awal tadi maksudnya apa? Nah itu namanya awal mengait di akhir gitu. Nah, gitu. Tapi biasanya tuh banyak yang bilang kok konfliknya kurang menarik gitu. Jadi bosen aku bacanya, ya, soalnya konfliknya ya, gitu-gitu aja. Jadi memang dalam menulis itu satu paket dengan membaca gitu ya. Membaca kemudian menulis. Jadi membaca itu bisa buku, bisa pengalaman sehari-hari kan kita membaca itu kan banyak hal. Artinya gini kan, sistem gampangnya lah, kita ini ibaratnya penulis ya, kita perlu kayak pedagang, kita perlu pula. Pula apa? Kita perlu modal, pulaan apa? Bahan. Kalau kita nggak punya bahan untuk ditulis, nah kita mau nulis apa? Gitu ya. Jadi ketika kita rajin baca, rajin mengamati situasi lingkungan, masyarakat dan sebagainya, kita punya kekayaan bahan gitu. Kita punya kekayaan sumber untuk kita ramu jadi tulisan yang baik gitu ya. Nah, karena apa? Karena macet itu ya karena itu tadi, karena bisa jadi saat pertama kekurangan bahan. Kita nggak tahu mau apa yang ditulis gitu. Kalau banyak bahan enak, kita tinggal pilih. Kita harus bersabar dan pilih yang istilahnya mencukupkan diri untuk ide itu selesai gitu kan. Kalau kurang bahan ini yang susah. Kita jadi cari-cari bahan nanti nggak gaduk, nggak sesuai dipaksakan. Iya. Nah itu yang tidak boleh terjadi juga gitu. Baik, terima kasih. Kira-kira ada gak Pak kata-kata motivasi gitu biar teman-teman pada rajin, pada suka bikin cerpen gitu? Ya, menulis cerpen gitu ya. Yang pertama harus menulis gitu ya. Iya, pasti itu Pak. Kalau kita nanti nggak nulis ya sama aja, nanti kita bicara omong kosong gitu. Kita nulis cerpen. Harus jadi satu cerpen, apapun bentuknya harus jadi gitu ya. Karena apa? Karena itu ketika cerpen itu jadi, itu telah lahir sebuah karya gitu. Telah lahir, itu anak-anak karya kamu gitu. Apapun bentuknya itu dia lahir sebagai karya gitu. Nah, ketika itu sudah karya, itu langkah kedua adalah terus untuk menulis. Jangan berhentilah baca, menulis. Karena apa? Karena tidak ada hal yang jadi secara tiba-tiba gitu. Kita nggak bisa langsung satu kali nulis kemudian jadi besar karena tulisan itu gitu. Itu mungkin kamu pernah dengar penulis ini terkenal, tapi sebenarnya proses dia panjang, itu tidak terlihat. Kenapa? Karena ibaratnya mendaki gunung tadi. Ketika kita mendaki gunung, ya, ketika di puncak, ketika kita menoleh ke belakang, kita baru tahu bahwa medannya terjal sekali gitu, dan sudah jauh jarak yang kita tempuh. Ya. Jadi kita tidak pernah sadar. Jadi langkah yang terbaik adalah terus. Ya. Jangan pernah berhenti kan gitu. Pelan boleh, tapi terus. Pelan boleh, tapi terus. Jangan berhenti. Tulis. Jadi kalau lebih baik ya punya semacam kontrak dengan diri sendiri. Misalkan ada beberapa penulis yang untuk mengoptimalkan kemampuannya itu membuat kontrak diri, misalkan
saya nulis 2 paragraf, 2 baris, 2 paragraf setiap hari atau 2 halaman setiap hari misalkan. Ada. Kalau cerpen, saya nulis cerpen seminggu sekali lah. Tapi terus gitu, coba itu dipegang dengan baik gitu. Akhirnya kita akan menjadi sesuatu. Karena orang yang kalah ya orang yang berhenti tadi akhirnya gitu. Karena banyak ribuan orang kan ingin jadi penulis gitu. Tapi ribuan pula yang kemudian gantung pena, tidak menulis lagi gitu. Nah ada seperti itu. Saya kira itu tetap menulis ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di SMP 2 dan sudah memberi tips biar teman-teman bisa membuat cerpen kalau dengan baik. Pelajar sebenarnya sudah punya modal berharga dalam menulis karena dia sudah bisa punya pengetahuan kosakata, ya, tata bahasa, itu modal awal gitu kan. Semuanya sudah punya gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengeksekusi. Ayo nulis dong gitu. Sebenarnya nulis bisa apa saja sebenarnya. Karena tiap nanti kemampuan menulis itu menunjukkan sesuatu bagi kita. Ini kata pepatah, ya kata orang kan gini, itu apa yang kita omongkan itu kan hilang gitu aja. Tapi apa yang kita tulis itu yang abadi. Itu nama latinnya apa ya? Lupa gua. Scripta manen verba polan gitu. Scripta manen verba polan. Apa yang scripta itu yang tertulis. Yang tertulis itu akan abadi. Tapi yang diucapkan itu akan hilang di telan angin. Nah, itu ya. Yuk kita nulis. Iya, terima kasih ya Pak. Dan buat teman-teman, jangan lupa kalian harus sering membaca biar cerpennya makin bagus dan lawan malesnya aja. Membaca itu kita boleh membaca itu kayak kalian ketika pilih-pilih barang kesukaan kalian gitu. Pilih baju kan kalian pilih mode yang bagus gitu. Kalau bahan bacaan juga ya kita pilih yang bagus. Jangan banyak, istilahnya dalam tanda kutip, jangan banyak bacaan sampah. Jadi kalau kita terlalu banyak bacaan yang kurang bermutu ya dalam tanda kutip, tulisan-tulisan kita nanti ikut terimbas menjadi kurang bermutu. Nah, belajar dari yang terbaik, artinya pengarang yang oke siapa ya? Kalau ingin cerpenis yang keren siapa ya? Misalkan, saya ingin baca karyanya aja. Kenapa? Ya dari karya-karya orang yang sukses itu, yang karya-karyanya oke itu, kita akan mengambil banyak hal. Ya. Kita bisa belajar tekniknya, bagaimana dia menuliskan dengan teknik ini seperti apa hebat. Sehingga nanti ketika kita belajar menulis terus-menerus, kita akan menemukan gaya kita pribadi, gaya kepenulisan kita. Nah itu, gitu ya. Jadi itu tetap harus banyak baca juga. Ya, terima kasih Pak. Buat teman-teman tetap semangat ya. Mungkin cukup sekian podcastnya. Terima kasih Bapak. Ya, semoga bisa menginspirasi. Ya. Thank you for watching and see you.